Seorang pekerja kapal kargo tiba-tiba membuka katup di badan kapal. Lalu air laut langsung mengalir deras masuk ke dalam kapal. Sekilas terlihat seperti kapal mau tenggelam, tapi tenang saja. Ini sebenarnya operasi normal dalam pelayaran yang disebut pengisian air balas dan sama sekali tidak berbahaya. Bayangkan, kapal kargo yang kosong seperti baskom plastik raksasa yang berongga, kapal akan mengapung terlalu ringan di permukaan laut. Sehingga sedikit ombak saja bisa membuatnya oleng ke kiri dan kanan, bahkan berisiko terbalik. Karena itu, air laut dipompa ke tangki balas di bagian bawah kapal, ibarat menaruh beberapa batu bata di dasar baskom. Kapal pun turun sedikit ke bawah, titik beratnya menjadi lebih rendah, dan kapal jadi jauh lebih stabil. Selain untuk menjaga kestabilan kapal, air balas juga punya dua fungsi penting lainnya. Pertama, supaya baling-baling kapal terendam penuh di dalam air. Kalau baling-baling terlalu dekat dengan permukaan air, daya dorongnya akan berkurang drastis. Dengan menambah air balas, kapal bisa melaju lebih efisien, hemat bahan bakar, dan performanya lebih maksimal. Kedua, saat melewati jembatan yang rendah, kapal bisa menambah balas agar badan kapal turun sedikit lebih dalam ke air. Dengan begitu, kapal dapat melewati bawah jembatan dengan aman tanpa risiko menabrak. Namun, sistem ini juga punya sedikit risiko. Misalnya, air laut yang diambil di pelabuhan A bisa membawa ikan kecil, telur organisme laut, atau mikroorganisme setempat. Jika air itu dibuang di pelabuhan lain, makhluk tersebut bisa menjadi spesies invasif yang merusak ekosistem lokal. Karena itulah, sekarang banyak pelabuhan dan kapal modern menggunakan sistem filtrasi dan desinfeksi air balas sebelum dibuang. Ibarat memandikan kapal, agar risiko pencemaran lingkungan bisa ditekan semaksimal mungkin.